Baru yang kedua, Rasulullah membenarkan perkataan Salman ini, wali nafsika alaika haqqa. Setelah hak Allah, kemudian hak dirimu. Jadi Salman mengatakan kepada Abu Dzar dan dibenarkan oleh Rasulullah, setelah kau tunaikan hak Allah, maka tunaikan hak untuk dirimu. Setelah itu baru wali ahlika alaika haqqa, dan keluargamu punya hak yang harus kau tunaikan bagi mereka. Dalam riwayat lain ditambah wali zuwarika, dalam riwayat lain riwayat Tirmidzi wali daifika, dan bagi tamumu, orang yang ziarah kepadamu, mereka punya hak. Nah, di sini perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian ya. Jadi hak yang harus kita tunaikan paling tinggi haknya Allah. Yang setelahnya itu bukan haknya keluarga atau anak. Jadi ibu-ibu ini harus perhatikan, setelah menunaikan hak Allah, yang berikutnya adalah hak diri ibu-ibu. Diri ibu punya hak yang harus ditunaikan. Merawat diri, kemudian hobi-hobi yang dimiliki, itu harus dilakukan. Setelah itu baru keluarga, anak-anak, dan suami. Jadi kewajiban ibu kepada anak dan suami datangnya itu, martabatnya itu setelah menunaikan hak ibu untuk diri ibu sendiri. Baru anak dan suami. Jadi tidak bisa dibenarkan seorang ibu sibuk mengurus suami dan anaknya lalu melalaikan dirinya. Ini sebuah kesalahan. Setelah mengurus haknya Allah, haknya kita sendiri, pribadi kita, kemudian haknya keluarga dan anak-anak kita, baru haknya orang lain, haknya umat, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita kepada Allah di atas kewajiban kita kepada anak kita. Setelah haknya Allah, baru kita tunaikan hak kita. Sebagaimana kalau kita naik pesawat, pramugari itu kan akan mengumumkan, kalau na'udzubillah, la samahallah, terjadi kecelakaan, terjadi apapun, lalu kemudian keluar misalkan tabung oksigen, maka pakai dulu tabungmu, baru pakaikan orang lain. Tunaikan dulu hak kita untuk diri kita, baru orang lain. Karena apa? Kalau kita nggak tunaikan hak kita, nanti kehabisan bensin. Begitu kehabisan bensin, problem bagi kita, problem bagi anak-anak kita. Mudah marah, mudah tersulut emosinya. Itu kenapa? Karena bensin kita habis. Kenapa bensin kita dan energi kita habis? Karena kita mikirkan orang lain sebelum mikirkan diri kita. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, lihat bensin kita dulu sebelum melihat orang lain. Pakai oksigen untuk diri kita dulu, baru kita bantu orang. Karena kalau kita bantu orang, kita kehabisan oksigen, kitanya mati, orang yang mau kita bantu juga mati. Tapi kalau kita selamatkan diri kita untuk membantu orang, inilah cara dan urutan-urutan yang dibenarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keesokan harinya Salman radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Dzar, lalu menceritakan kejadian pada malam itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shadaqa Salmanu." Salman sungguh telah benar. Artinya apa? Urutan-urutannya ini benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita memikirkan anak kita, memikirkan suami kita, tapi melalaikan diri kita. Seorang ibu yang sibuk mengurus keluarganya sampai dirinya nggak terurus, sampai penampilannya compang-camping misalkan, ini sangat-sangat berbahaya sekali untuk masa depan anak kita dan masa depan Bapak Ibu sendiri.